Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia di dalam program Sharing Dharma Universal, Sadhu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya saya ingin sedikit berbagi pengetahuan Dharma kepada teman-teman semua, Bapak Ibu. Sebuah topik mengenai persepsi. Saya ingin memulai dengan satu cerita. Cerita ini sangat baik ya. Cerita mengenai seorang anak dan seorang ibu. Jadi pada suatu hari ada seorang anak yang membawa pulang 2 buah mangga. Yang terlihat sangat manis dan ranum seperti itu ya. Kemudian pada saat bertemu dengan mamanya, ibunya ini bertanya kepada anaknya, mungkin sekedar iseng bertanya seperti itu ya. Nak, boleh tidak mama meminta 1 mangga yang kamu miliki? Kemudian anak itu berpikir sejenak, agak sedikit lama, kemudian dia menggigit kedua mangga itu ya. Digigit oleh si anak itu, yang muncul dalam persepsi si ibu, waduh, ini anak saya kok seperti ini ya, hanya sekedar diminta salah satu dari mangganya kok seperti pelit sekali gitu ya, kedua-duanya digigit-gigit gitu, seperti tidak rela untuk memberikan. Tetapi ternyata yang terjadi berbeda dengan apa yang ada di pikiran si ibu tersebut. Kemudian si anak kecil ini kemudian memberikan 1 mangganya kepada ibunya, dan dia bilang kepada ibunya, "Ma, yang ini aja, yang mangga 1 ini lebih manis, yang 1 lagi agak asem." Gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, si anak kecil ini menggigit mangganya itu bukan karena dia pelit, bukan karena dia tidak rela memberikan kepada ibunya, tetapi dia memilih yang terbaik yang dia bisa berikan kepada ibunya. Jadi dia memilih yang mana yang lebih manis rasanya untuk dia kemudian berikan kepada ibunya, kepada mamanya yang tercinta. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, terkadang persepsi muncul dalam diri kita, dan sering sekali persepsi ini yang muncul itu yang negatif. Ya, persepsi-persepsi yang merugikan bagi diri kita, ya. Bagi orang lain juga tentunya, akibat dari pikiran kita yang salah tersebut. Salah kita menilai orang lain. Ya, persepsi yang kurang baik, menilai orang lain, ini yang harus pelan-pelan kita belajar untuk kita rubah ya. Cara berpikir kita harus selalu melihat orang lain dalam kondisi yang baik. Ya, jangan kita gampang menilai orang lain itu melakukan sesuatu didasarkan atas motivasi yang kurang baik. Sering sekali dalam diri kita, dalam batin kita ini, kita sudah punya gambaran-gambaran dari pengalaman masa lalu kita, dari apa yang kita baca, yang kita dapat berita, macam-macam lah. Itu semua masuk ke dalam gudang kesadaran kita dan memunculkan memori-memori, memunculkan simpanan-simpanan memori-memori itu yang akan memunculkan persepsi. Jadi kalau kita melihat orang misalnya ya, orang yang dengan tato misalnya, dengan pakaian yang compang-camping, dengan tampang yang sangar, yang brewokan gitu ya, persepsi otomatis muncul gitu ya, karena kita tidak terlatih, muncul persepsi yang negatif. Oh, jangan-jangan orang ini adalah penjahat, betul ya. Orang ini adalah preman. Orang ini harus kita hindari. Orang ini harus kita jauh-jauh, jangan dekat-dekat dengan orang ini, gitu ya. Atau persepsi-persepsi lain lah yang sering sekali muncul di dalam diri kita, dalam batin kita. Sanya atau persepsi ini adalah bagian dari diri kita, tubuh fisik dan tubuh batin kita. Nama dan rupa, di dalam nama itu ada salah satu bagiannya adalah persepsi. Selain perasaan, persepsi juga
ada bentuk-bentuk pikiran dan juga ada kesadaran. Nah, persepsi ini tentunya juga muncul dari kelima panca indera kita ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kecap, apa yang kita sentuh gitu ya, apa yang kita rasakan, itu semua memunculkan persepsi-persepsi. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, ada satu cerita lagi yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu teman-teman semua. Ini cerita di ruang tunggu pesawat ya. Dikisahkan di suatu ketika ada seorang bapak-bapak ya yang sedang menunggu pesawat, dan dia sambil menunggu itu dia asik membaca koran ya, membaca koran. Walaupun mungkin sekarang sudah jarang sekali orang baca koran, tetapi bapak ini tetap masih membaca koran ya. Dan bapak ini sebelum dia menunggu di ruang tunggu itu, dia membeli satu roti ya, satu makanan lah seperti itu ya, roti-roti kecil yang untuk dia makan sambil dia membaca. Nah, persis di sebelahnya ada seorang ibu-ibu ya, yang ibu-ibu ini juga sedang membaca buku, dan dia juga kebetulan sekali memesan atau membeli makanan yang sama, roti-roti kecil itu. Ya, jadi ceritanya adalah begini. Pada saat mereka sedang asik membaca, tidak saling ngobrol satu dengan yang lain, sambil baca mereka sambil makan gitu ya, sambil ngemil gitu ya. Nah, ada salah persepsi di antara mereka berdua. Si ibu ini mengambil makanan itu, kemudian si bapak itu juga mengambil makanan yang sama di tempat yang sama gitu ya. Jadi si ibu ini kemudian melihat kepada bapak ini, dia curiga, ini orang kok bisa berani-beraninya gitu ya, berani-beraninya mengambil makanan milikku tanpa izin, tanpa permisi. Dan kemudian dia pun mulai menggeser makanan itu mendekat ke badannya seperti itu ya, sambil dia juga tetap makan. Nah, si bapak ini yang baca koran ini kemudian mencari makanannya tidak ketemu. Oh, ternyata dia menoleh ke kanan dan dia melihat makanannya itu sudah ditarik mendekat ke badan si ibu itu. Dia pun kemudian menarik kembali makanan itu mendekat kepada dirinya gitu ya, dan dia memakan kembali makanan itu tanpa mengucapkan sesuatu kata apapun. Nah, kemudian si ibu ini juga kembali melakukan hal yang sama ya, karena setelah baca, break sebentar, dia mencari makanannya, dia melihat makanannya, lah kok makananku bisa ada di tempat bapak itu gitu ya, sebelah-sebelahan nih padahalnya ya. Dan dia mulai emosi, dia mulai merasa marah gitu ya, dia mulai melihat bahwa bapak yang satu ini sudah mulai kurang ajar gitu ya, tidak lagi menghargai orang lain. Kemudian dia menarik dengan kasar makanan itu, dan dia mulai ingin memaki bapak itu ya. Tapi sebelum dia sempat memaki bapak itu, ada pengumuman yang menyatakan bahwa pesawat yang dikendarai oleh ibu ini sudah akan waktunya boarding seperti itu. Dan ibu ini kemudian dengan buru-buru ya, wanita ini dengan buru-buru mengambil makanan itu dan pergi meninggalkan si pria ini ya. Dan pria itu kemudian melihat ibu itu dengan bengong lah seperti itu ya, bingung juga. Ini kok si ibu ini bisa pergi begitu saja mengambil makanannya seperti itu ya. Nah, jadi singkat cerita Bapak Ibu teman-teman semua, pada saat si ibu ini ada di atas pesawat, ada di dalam tasnya. Jadi kenyataannya adalah bahwa si ibu ini, wanita inilah yang justru memakan makanan dari si pria tadi, bapak tadi gitu ya, bukan sebaliknya. Bukan bapak itu yang mengambil makanan si ibu ini, wanita ini ya. Persepsi yang muncul dari wanita itu bahwa laki-laki itu yang brengsek gitu kan. Pria itu yang kurang ajar, yang mengambil makanannya tanpa izin. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya.
dia yang memakan makanan pria itu tanpa izin. Inilah yang sering muncul Bapak Ibu teman-teman semua. Kadang-kadang dalam diri kita itu ada persepsi-persepsi yang salah. Yang kita gampang sekali menilai orang lain itu salah, ya. Tidak introspeksi ke dalam diri kita sendiri, kita tidak melihat ke dalam diri kita sendiri bahwa ternyata terkadang bukan dia yang salah, justru malah kita lah yang melakukan kesalahan. Ya, ini sering terjadi. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita harus menjaga pikiran kita, kata Buddha. Ya, pikiran kita itu adalah pelopor, pikiran kita itu adalah pembentuk. Ya, pikiran kita ini sangat powerful. Ya, apa yang kita pikirkan itu bisa membentuk karakter kita, bisa menjadikan diri kita seperti apa. Dan itu membuat karma-karma dalam tindakan-tindakan kita, itu semua dimulai dari pikiran kita. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman semua, kita semua lah ya, sama-sama kita belajar bahwa kita harus mulai makin belajar kesadaran, mindful gitu ya, dalam semua tindakan kita, termasuk dalam semua kontak-kontak yang muncul dari panca indera kita. Jangan gampang menilai sesuatu, ya, jangan gampang langsung judge, gitu ya. Ada pepatah mengatakan jangan menilai buku, isi buku itu dari covernya, gitu kan ya. Jadi kadang-kadang covernya mungkin tidak baik, tapi isinya itu bagus sekali, seperti itu kan ya. Kadang-kadang buku yang sampul luarnya bagus sekali, indah, tetapi ternyata isinya biasa-biasa saja. Jangan gampang menilai orang lain dari persepsi kita. Jaga pikiran kita, jaga persepsi kita. Jangan gampang untuk menilai orang lain. Selidiki dulu, belajar untuk penuh kesadaran, sehingga setiap tindakan kita itu tidak menjadi tindakan yang malah merugikan untuk diri kita dan orang lain. Mungkin ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, semoga kita maju di dalam Dharma, dan semoga kita bisa ketemu lagi dalam acara sadu berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.